Shalom, selamat pagi murid-murid terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memasuki semester yang baru di tahun ajaran yang baru dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 4-10. Demikian firman Tuhan. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Anak-anak, ada seorang tokoh bernama William Carey asal Inggris. Di awal-awal pelayanannya, William Carey pernah menghadapi tantangan dari para pendeta tempat ia melayani, dikarenakan konsep yang keliru tentang pengajaran Alkitab. Namun, ia pantang menyerah. Lalu pada tanggal 30 Mei tahun 1972, khotbahnya yang berjudul "Expect Great Things from God" akhirnya mendorong terbentuknya perkumpulan misi Gereja Baptis. Ia menjadi orang pertama yang menawarkan diri menjadi utusan Injil. Melalui dukungan perkumpulan misi ini, ia dapat pergi menjadi utusan Injil di India, menerjemahkan Alkitab dalam bahasa India, dan melayani sampai akhir hidupnya. Selama 41 tahun ia aktif melayani Tuhan di India. Ia kini dikenal sebagai Bapak Pengabaran Injil modern. Anak-anak, dalam pelayanan kita membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik, tetap bersemangat, dan terus mendapatkan dukungan. Inilah yang Rasul Paulus alami di tengah-tengah berbagai penderitaan dan penganiayaan yang ia alami dalam menjalankan misi Tuhan. Tuhan tahu kesulitan dan tantangan yang dialami hambanya. Oleh karena itu, ia menyediakan orang-orang untuk membantu dan mendukungnya. Pertama-tama, Tuhan mempertemukan Paulus dengan satu keluarga biasa yang juga sebagai pelayan Tuhan. Mereka sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Kesamaan pekerjaan dan panggilan membuat mereka akhirnya menjadi rekan sekerja yang baik dan setia dalam melayani. Pengaturan Tuhan memang begitu ajaib. Melalui Kaisar Claudius sehingga Aquila dan Priscilla, istrinya pindah dan bisa berjumpa dengan Paulus di Korintus. Kedua, Tuhan menyediakan rekan sekerja yang selalu setia mendukung pelayanan Paulus. Mereka adalah Silas dan Timotius, sehingga Paulus dapat lebih bebas menjalankan tugas panggilannya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dukungan rekan-rekan atau teman-teman sepelayanan memang penting agar kita dapat tetap kuat dan teguh dalam melayani seperti Paulus, meskipun harus menghadapi penderitaan. Ketiga, Tuhan menguatkan dan menghibur Paulus melalui para petobat baru. Salah satu penghiburan dan sukacita yang terbesar ialah orang-orang yang kita injili akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus sendiri juga terhibur karena adanya orang-orang yang tetap percaya di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Keempat, Tuhan sendiri menguatkan dan menghibur Paulus. Ia meminta Paulus dan kita yang terlibat dalam pelayanan untuk jangan takut, karena ia selalu beserta dan tidak seorang pun dapat menjamah dan menganiaya kita tanpa seizin Tuhan. Hal ini terbukti bagaimana Tuhan memakai Gubernur Galio menolak untuk mengadili Paulus berdasarkan tuduhan orang Yahudi yang membencinya. Anak-anak, setialah melayani dan bersandarlah pada Tuhan karena ia selalu menyertai kita dan juga akan menyediakan orang-orang atau rekan-rekan
untuk mendukung pelayanan kita. Kita sendiri perlu bekerja sama dengan mereka. Amin.